Bapak Bapak Yana Priyatna sudah bergabung dengan kita? Sudah, Kak. Sudah Mbak, sudah. Tapi ini laptopnya nggak ada, lagi dicari kameranya nih. Tapi nggak apa-apa ya, via handphone dulu. Nanti kalau share screen nanti bisa via laptop. Saya pakai dua kok, pakai dua device ya. Baik, gitu. Bapak terima kasih banyak. Bapak sudah bergabung. Apa kabar Bapak? Sukses, hebat, luar biasa ya, mantap. Alhamdulillah. Kita kenalan dulu ya. Siapa sih Bapak Yana Priyatna ini? Bapak ini adalah founder and CEO Yan Proland Bandung, founder dan pembina boarding school, property Bandung, expert building business team, expert marketing and sales property, Rising Star Developer Property in Indonesia tahun 2022 versi majalah Property and Bank. Tepuk tangan dong, wah keren banget Pak. Keren banget. Yang pada sore hari ini akan membahas materi tentang marketing strategic for CMS business ya Pak ya. Terima kasih banyak waktunya untuk sore hari ini mendeliverikan informasi untuk pengembangan usaha teman-teman UMKM semuanya. Sudah siap Bapak? Siap, boleh ya, kayak gitu ya, siap. Langsung aja atau gimana ini Mbak? Kenapa Bapak? Mohon maaf. Gitu. Langsung aja atau bagaimana? Ya, langsung aja Bapak. Langsung? Bersilakan, ya. Oke, terima kasih ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar. Suaranya diperbesar ya kayaknya ya. Nah, kalau gini, cek. Ada suaranya? Jelas. Ada Pak. Oke. Cuman yang mohon izin Bapak, cuman mungkin yang di laptopnya di mute. Soalnya agak di mute ya. Taruh ya. Oke, masih jelas suaranya atau masih kecil? Baik, jelas sekali Bapak. Dipersilakan. Oke, rekan-rekan, terima kasih. Salam sukses, hebat, luar biasa. Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan sore hari ini kita akan membicarakan tentang marketing. Tapi saya akan membicarakannya marketingnya secara global dulu. Kemudian nanti langsung masuk ke ini ya, ke lebih dalam lagi, lebih teknis lagi gitu ya. Itu bagaimana teknis marketing. Kalau saya ini waktunya sampai berapa lama ya Mbak ya? Waktunya ya? 1 jam untuk maksimal. Oh, 1 jam, cukup. Ya, oke, cukup ya, siap. Oke, rekan-rekan, perkenalkan nama saya Yana Priyatna. Saya hampir berapa tahun ya, 8 tahun saya bisnisnya tidak kemana-mana. Saya bisnisnya adalah seorang developer properti. Tapi memang sebelumnya itu saya fokusnya itu di bidang pemasaran properti ya, jadi agent atau agency gitu rekan-rekan ya. Tapi alhamdulillah dalam waktu kesempatan ini kita akhirnya beralih menjadi seorang developer properti. Ya lumayan cukup di Bandung sekarang sudah 6 besar ya. 6 besar di Bandung, dan kemarin pada saat PPKM level 1 kami meraih penjualan cukup tertinggi di Kota Bandung. Itu sekitar 200-an unit cash dan cash bertahap semua di saat PPKM level 1. Padahal jualannya adalah jualan properti yang ya tahu sendiri mungkin ya agak cukup besar ya nilainya gitu kan, kayak gitu. Dan akhirnya kami dinobatkan oleh majalah Property and Bank, kita dapat award kemarin itu sebagai The Rising Star Property Teknologi di Indonesia gitu ya. Jadi ya alhamdulillah lah ya kita mendapatkan itu gitu kan, kayak gitu. Jadi pada kesempatan ini saya memulai semuanya itu dari nol. Saya bukan anak orang kaya, saya anak kuli bangunan biasa ya. Saya anak kuli bangunan biasa. Saya kemudian ibu saya juga mantan pembantu rumah tangga juga dulu gitu. Jadi tapi tetap kita tetap bermimpi besar, bermindset besar sehingga akhirnya jadi harus jadi orang besar ya. Oke. Mungkin saya akan share screen ya. Oke, ini udah bisa ya. Oke, share screen. Sudah bisa screen-nya? Oke ya. Oke, nah ini rekan-rekan saya aktif di sini, gitu ya. Silakan di Telegram saya itu adalah Yana Priyatna Official. Kemudian saya juga di Instagramnya Yana Priyatna A 2 kali, Yana Priyatna A 2 kali. Kemudian Facebooknya Yana P, kemudian YouTube-nya juga ada Yana Priyatna yang official ya. Silakan bisa di follow ya, di follow. Yana Priyatna Telegramnya, kemudian Yana Priyatna Instagramnya, kemudian Facebooknya Yana P dan YouTube-nya Yana Priyatna ya, kayak gitu. Oke,
Oke, nah kita saya akan menjelaskan tentang extreme marketing gitu ya. Maksudnya apa sih extreme marketing gitu ya? Maksud saya adalah rekan-rekan, kalau omset rekan-rekan sekarang ini masih mungkin 10 juta, 20 juta, atau 100 juta, atau 200 juta, atau apa ya, 1 miliar, 2 miliar, tiba-tiba pingin naik 10 kali lipat atau 100 kali lipat, saya sarankan harus melakukan hal-hal yang sangat ekstrim gitu di dalam kehidupannya. Gitu. Bukan hanya dalam marketing atau sales, tapi dalam kehidupannya. Misalnya dulunya tidak rajin sholat, atau sholatnya bolong-bolong, ya silakan Anda perbaikilah sholatnya sehingga akhirnya jadi sholat tahajud, sholat duha, sholat 5 waktu segala macam gitu kan. Kayak gitu. Kemudian apalagi ya? Kalau Anda biasanya bangun itu jam 6:30 pagi, ya gimana caranya Anda nanti bangunnya jam 3:30 gitu. Ya, jadi Anda mau omset mau besar atau apa itu, ya Anda harus kira-kira pikirkan hal-hal ekstrim apa yang bisa mengubah kehidupan saya bagaikan bumi dan langit gitu kan. Jadi jangan kalau bisa luar biasa, kenapa harus biasa-biasa saja gitu ya. Cuman pikirkan harus ekstrim, harus gila, harus kalau kata Sunda itu harus edan. Sorry ya, saya mohon maaf saya orang Sunda rekan-rekan ya, saya orang Sunda. Jadi kalau kata Sunda itu harus edan gitu. Kalau nggak edan itu ya nggak bisa rekan-rekan. Saya memulai bisnis dari nol, kami bootstrap semuanya, kami sampai saat ini tidak punya hutang bank, dan alhamdulillah belum punya hutang investor juga. Tapi kok bisa membangun bisnis yang omsetnya bahkan berpuluh-puluh miliar per tahun gitu. Bahkan target kita tahun ini kita 2 triliun ya, 2 triliun per tahun dari kami gitu. Tapi kok bisa, bagaimana itu? Kok bisa begitu gitu dari nol, dari anak pembantu rumah tangga, dari anak yang kuli bangunan biasa, tiba-tiba kok punya omset bisnis yang gila dengan ada ratusan karyawan di kami gitu kan, kayak gitu ya. Itu harus ada yang ekstrim, salah satunya ya harus berpikir positif. Jadi kalau di kami atau di saya pribadi itu tuh sudah tidak ada keraguan sedikit pun di hati, jiwa dan pikiran bahwa kami itu akan akan merubah kehidupan atau merubah Indonesia gitu ya. Salah satunya kaya itu adalah wadah gitu, wadah untuk apa, untuk kita berbakti, wadah untuk kita sedekah, wadah untuk kita infak, wadah untuk kita beribadah dan sebagainya gitu. Kaya raya itu kewajiban dan keharusan khususnya bagi umat muslim atau bagi umat yang lainnya juga. Tapi itu adalah wadah untuk Anda menjadi agen perubahan misalnya. Kalau kami sih targetnya 1 Januari 2030 gimana caranya harus bisa punya 1.000 sekolahan gratis terbaik di dunia di Indonesia gitu. Agar anak rakyat jelata seperti dan anaknya bos Nokia itu bisa satu kelas gitu, seperti di Finlandia. Saya udah pernah ke Finlandia, saya udah pernah belajar bikin sekolah gratis. Ya kami pun di sini juga punya sekolah gratis di satu non formal ya di Bandung ya. Itu mesnya gratis ditanggung, kemudian berasnya gratis, ilmunya gratis. Kami pernah mengundang Mary Riana gitu, kami pernah mengundang Tung Desem Waringin, Mardi Guwowik, Pak Matius Yusuf Podomoro gitu, pernah mengundang itu semua gitu. Di kami itu free, gratis gitu kan, kayak gitu ya. Ya itu rekan-rekan. Jadi harus ekstrim rekan-rekan, harus ekstrim banget rekan-rekan. Saya itu kerja itu bisa masuk kantor jam 5 subuh, pulangnya itu adalah jam pulangnya itu bisa jam 10 malam atau jam 11 malam. Tadi malam saya pulang jam 1 malam habis dari Jakarta segala macam. Dan pagi-paginya saya harus ada ke kantor lagi gitu. Dan saya nggak punya waktu libur gitu. Nggak punya ini. Ya ekstrim aja, gila aja sekalian gitu kan. Kagok edan gitu kan, kayak gitu. Ekstrim, rekan-rekan harus ekstrim. Gimana merubah kehidupan dari cuma punya duit 1 juta 2 juta, bermindset 1 juta 2 juta, tiba-tiba kita mindsetnya punya uang sampai triliunan, itu harus ekstrim, harus edan gitu, kayak gitu ya rekan-rekan ya. Oke, mungkin tadi agak guru saya juga itu Pak Paras Budi, salam hormat Pak Paras Budi dari dulu ex-CEO CFO-nya Jalora kalau saya, itu guru saya juga. Ya, ini kita pakai street ya, ilmu street, ilmu jalanan ya. Oke, lanjut ya. Rekan-rekan, pertama sebelum Anda berbisnis, Anda harus tahu why faktor Anda berbisnis itu kenapa gitu. Faktor why kenapa? Atau gini, mohon maaf saya agak kasar ya rekan-rekan. Biar masuk ke alam bawah sadar. Cari alasan tergoblok kenapa kamu ingin berbisnis gitu. Cari alasan paling goblok deh. Kayak gitu. Mohon maaf saya agak kasar tapi demi masuk alam bawah sadar. Ayo kira-kira alasan tergoblok kamu ingin masuk bisnis apa kira-kira gitu. Kayak gitu ya. Kalau alasan tergoblok saya ingin masuk bisnis, waktu itu saya udah punya pacar, cantik banget, tinggi, putih, kayak model segala macam, udah jadi model juga. Tiba-tiba saya ditinggal nikah, rekan-rekan. Ditinggal nikah sama orang yang lebih kaya gitu ya. Jadi saya ditinggal nikah sama orang dia lebih memutuskan memutuskan cari pacar yang lebih kaya, punya mobil segala macam. Akhirnya saya ditinggal nikah, saya sakit hati gitu kan dan lain sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi ya? Yang terjadi adalah
ya udah saya harus lebih kaya lagi daripada gitu kan kayak gitu dan akhirnya punya bisnis gitu ya. Jadi harus cari why faktor Anda berbisnis tuh mau ngapain gitu. Kayak tadi saya ya why faktornya pingin balas dendam tapi secara positif gitu kan kayak gitu ya. Alasannya adalah pingin lebih kaya daripada mantan pacar yang ditinggalin itu gitu kan kayak gitu ya. Jadi oke sebentar. Oke ya. Ya, jadi cari alasan tergila, cari alasan paling edan gitu, cari alasan paling goblok. Apa namanya? Kenapa Anda pingin berbisnis gitu kan kayak gitu ya. Nah, jadi apa? Nah, ada 2 kameranya nih. Ya udah satu aja deh nggak apa-apa. Ya. Jadi cari alasan paling gila gitu ya. Paling gila kenapa Anda harus berbisnis gitu kan. Kayak gitu ya. Jadi ya itu mungkin salah satunya gitu, alasan paling goblok lah gitu ya. Nah, alasan kedua adalah apa namanya itu alasan kedua itu adalah saya memang dulu saya begitu lulus SMA itu adalah saya adalah orang yang termasuk 5% tidak bisa kuliah. Jadi 95% orang lain itu pada saat di akhir semester itu pada ngomongin mau kuliah kemana, mau bimbingan belajar di mana dan lain sebagainya. Saya adalah satu-satunya atau 5% orang yang tidak bisa melanjutkan kuliah karena nggak punya biaya lagi gitu kan. Saya udah terakhir kali saya apa namanya meninggalkan bangku sekolah SMA itu untuk cap 3 jadi tanda tangan itu saya cuma bisa merenung di perempatan Ciputra Bandung. Itulah kok saya kenapa nggak bisa kuliah ya di saat orang lain 95% pada kuliah gitu ya. Saya mau nyari kerjaan kemana? Selama seumur hidup saya sekolah nggak diajarin tuh cari kerjaan tuh kayak gimana, bikin surat lamaran itu kayak gimana itu saya nggak diajarin. Jadi saya bingung gitu di perempatan Ciputra hampir 1 jam saya merenung gitu ya sambil ngeliatin angkot-angkot yang sedang berjalan gitu kan kayak gitu. Kemudian saya mau bisnis. Bisnis apa saya yang punya ilmu bisnis gitu kan? Nggak ada yang ngajarin juga gitu ilmu bisnis gitu kan. Kemudian kalau mau bisnis networking-nya kemana? Nggak ada yang ngajarin juga tuh networking-nya gitu. Nah akhirnya karena kegelisahan gitu ya, karena kegelisahan, karena apa namanya kebodohan saya ketika itu kekurang pintaran saya dalam mencari kerjaan, mencari berbisnis dan mencari networking, akhirnya saya memutuskan oke, saya berbisnis untuk ngajarin orang bisa punya bisnis gitu. Saya berbisnis agar orang tidak salah jalan, agar orang tidak tertipu kayak saya udah tertipu banyak, hampir miliaran saya tertipu gitu ya. Saya udah ratusan juta mobil hilang, mau dikeroyok orang, dicaci maki, ditinggal nikah, difitnah, dikata-katain kasar, mau digebukin preman segala macam udah pernah semuanya rekan-rekan. Jadi saya ya udah saya diriin deh bisnis, saya diriin deh boarding school property untuk ngajarin orang-orang agar tidak hidupnya keras seperti saya gitu rekan-rekan, agar ilmunya 50% sudah di sini rekan-rekan tinggal nerusin saja gitu kan kayak gitu. Saya membuat bisnis pingin para profesional saya sekarang para direktur saya itu udah ada yang dari Podomoro, dari Lipo, dari Sumarekon, dari mana-mana gitu kan. Kemudian saya punya pasukan boarding yang mau ditingkatin jadi 1.000 orang di 1 Januari 2023 itu 1.000 orang yang sekolah non formal D1 gitu kan. Di sini itu untuk apa? Untuk agar mereka itu ke depannya itu belajar ke kami dan akhirnya nantinya ke depan jadi orang-orang terkaya baru di Indonesia dan akhirnya bisa mesejahterakan rakyat Indonesia menjadi negara maju dan berkembang gitu rekan-rekan. Itu jadi itulah faktor saya berbisnis kenapa? 2 itu. 1 saya pernah ditinggal nikah sama orang yang lebih kaya gitu kan dan saya sakit hati sampai sekarang gitu kan. Ya udah saya harus lebih gila lagi, lebih edan lagi gitu kan. Akhirnya ya alhamdulillah sih udah agak ngelampaui lah gitu kan kayak gitu. Itu alasan tergoblok. Jadi pikirkan alasan tergoblok Anda pingin kenapa berbisnis gitu aja lah kayak gitu ya. Itu biasanya kalau alasan tergoblok itu masuknya dari alam bawah sadar, masuknya benar-benar dari hati gitu kan. Nah, yang kedua adalah karena saya nggak bisa kuliah, saya pusing nyari kerjaan, pusing nyari networking, pusing nyari bisnis, nggak ada yang ngajarin segala macam. Akhirnya saya yang kalau pas sudah sukses harus ngajarin bisnis ke banyak orang gitu kan rekan-rekan ya. Jadi alhamdulillah saya ingin para profesional saya, para boarding milenial saya ke depannya itu apa namanya itu bisa jadi orang-orang terkaya baru di Indonesia rekan-rekan. Saya rekan-rekan jujur aja udah dari fase yang dari hati, jiwa dan pikiran saya tidak ragu bahwa kami adalah gerbong kami ini adalah akan menjadi orang-orang terkaya baru di Indonesia gitu rekan-rekan. Jadi dari hati, jiwa dan pikiran kami ini sudah tidak ada keraguan sedikit pun bahwa kami akan menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia gitu. Karena memang arahnya ke sana. Saya dulunya bingung. Saya bingung bagaimana ya supaya punya omset, punya aset triliunan. Hari ini satu proyek kami omsetnya adalah 1,5 triliun rekan-rekan. Dari nol, benar-benar dari nol, dari minus, dari mau dikeroyokin preman, mau apa, tiba-tiba omset bisnis kami 1,5 triliun. Kok bisa begitu? Nah, ini yang kedua adalah harus punya baik mindset. Oke, sebentar. Ini agak ini ya. Bentar. Oke. Ini ya rekan.
Faktor yang kedua adalah, nah ini, kita itu harus punya, sebentar, oh ini agak berat nih, bentar ya, agak berat. Nah, faktor yang kedua adalah kita harus punya big mindset atau mindset besar gitu. Mau dibawa seperti apa bisnis Anda? Apakah Anda mau juara setingkat kecamatan atau Anda mau juara sampai IPO di Wall Street Amerika gitu kan, kayak gitu. Nah, berarti gini aja rekan-rekan, isunya adalah, ya ini big mindset ya. Jadi sebelum Anda berbisnis, sebelum Anda menekuni marketing and sales, kira-kira Anda mau sebesar apa bisnis Anda? Mau sebesar apa pemikiran Anda, mindset Anda gitu. Rekan-rekan, coba saya tanyakan ya, dan Anda bisa share atau jawab di grup gitu kan, kayak gitu. Kira-kira effortnya akan lebih keras mana, akan lebih hebat mana, akan lebih edan mana? Itu anak yang ingin jadi juara matematika setingkat RT, atau anak yang ingin jadi juara matematika setingkat dunia sampai ke Amerika? Kira-kira jawab. Ayo, kira-kira jawab. A atau B? Ayo, A atau B jawabannya. Kayak gitu kira-kira. Mana nih? Kok pada belum jawab? A atau B, tingkat RT atau tingkat dunia? Kira-kira rekan-rekan. Ayo. Ya. Kira-kira menurut rekan-rekan akan effortnya lebih jauh lebih hebat mana, lebih edan mana, lebih gila mana, lebih gelo mana anak yang mau setingkat anak yang pengen juara matematika yang A itu yang tingkat RT, atau B yang tingkat dunia sampai masuk ke Olimpiade di Amerika gitu, di Wall Street gitu misalnya. Oke, terima kasih jawabannya B semua ya, kayak gitu ya. Itu rekan-rekan. Jadi kalau kita mimpinya gede, mimpinya besar, rekan-rekan jangan takut segala macam. Tentunya rekan-rekan effort kita yang akan berjuang besar, dan tiba-tiba rekan-rekan banyak yang ngedatengin kita orang-orang besar gitu rekan-rekan. Misalnya gini, kalau kita, oh saya mah maunya tingkat RT aja Pak, ngapain karena kurang kerjaan, effortnya harus tingkat Amerika gitu kan, kayak gitu. Nah tapi ya kalau Anda mau jagonya tingkat RT ya paling Anda ketemunya ibu PKK, RT, hansip gitu kan, terus apalagi ya preman, mabuk gitu segala macam. Tapi kalau Anda pingin berobsesi, saya pinginnya tingkat tingkat Amerika atau dunia, yaitu nanti yang nyamperin Andanya ya orang ahli-ahli profesor Amerika, orang-orang di Wall Street Amerika, Stanford, Harvard yang pengen nyamperin Anda, ya itu nyamperin kok. Dan Anda effortnya akan jauh lebih gila. Mungkin orang yang tingkat RT itu bangunnya jam 10 siang, Anda jam setengah 4 aja udah curi star bangun gitu, kayak gitu. Nah, saya sarankan Anda, yuk mari kita bermindset besar. Kita itu dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh Tuhan Yang Maha Esa itu kemampuan yang sungguh sangat luar biasa rekan-rekan. Kita itu adalah yang sudah bisa mengalahkan dari satu dari sekian 499 juta sperma yang membawahi ovum yang lain. Bayangkan. Jadi sel sperma yang akan membawahi ovum itu ada sekitar 500 juta. Tapi pemenangnya adalah kita. Gitu. Kenapa kita mengecilkan mimpi kita? Kenapa kita mengecilkan diri kita sendiri gitu ya? Saya mau bilang gini rekan-rekan. Saya mau bilang, kalau bermimpi kecil dan kemudian dan minder itu gitu atau rendah diri itu membuat kita gagal, kenapa kita tidak bermimpi besar dan percaya diri sekalian supaya kita sukses besar? Itu rekan-rekan. Itu rekan-rekan. Saya sebenarnya orangnya biasa-biasa sih kalau ketemu. Cuman selalu ceria, selalu energik, selalu positive thinking segala macam. Jadi camkan ini rekan-rekan gitu ya. Atau kalau mau ditulis mangga atau mau di chat mangga gitu ya. Bahwa rekan-rekan kalau bermimpi kecil dan minder atau rendah diri itu membuat kita gagal, kenapa kita tidak percaya diri dan bermimpi besar sekalian supaya kita sukses besar gitu rekan-rekan. Jadi yuk mari kita bermimpi besar karena nantinya tiba-tiba kita bisa jadi orang besar. Saya ada di sini saya nggak menyangka gitu rekan-rekan kok dulu dari nol, dari yatim piatu juga saya segala macam itu tiba-tiba kok bisa punya bisnis nilainya triliunan gitu. Itu saya benar-benar nggak masuk akal banget bagi saya, tapi karena kita mimpinya besar, ya akhirnya yang nyamperinnya yang besar-besar kan gitu ya. Jadi sebelum menekuni dunia sales and marketing, tentukan dulu why faktornya, kedua adalah baik mindset-nya apa gitu rekan-rekan yang. Oke, lanjut. Ya, ini agak berat. Sebentar, saya keluar dulu ya. Lanjut. Ini. Coba gini aja ya. Nah, lanjut adalah product riset. Nah, sebelum Anda memutuskan untuk menekuni bidang apa segala macam, Anda coba riset dulu atau Anda tes ombak dulu. Anda bisa pakai Google Trend. Kira-kira yang lagi happening apa di sini gitu, yang lagi happening. Atau Anda bisa carilah ya di dunia online segala macam. Kira-kira barang apa nih yang lagi happening gitu kan, kayak gitu yang bisa saya tekuni gitu ya. Jadi jangan juga sih terlalu fashion ya. Fashion saya lagi sukanya golf gitu kan, tapi barang yang lagi lakunya misalnya skincare.
ya Anda mending jualan yang lagi laku ya, skincare gitu kan. Jadi dibanding jualan yang apa namanya, yang sesuai passion Anda gitu. Kadang fashion itu tidak menghasilkan, hobi itu tidak menghasilkan gitu ya. Syukur-syukur yang menghasilkannya juga termasuk dengan hobi kita gitu. Jadi cari Anda gitu, dan jangan pindah-pindah rekan-rekan gitu ya. Jadi ketika Anda sudah menentukan pilihan, misalnya oh saya mau menekuni dunia bisnis skincare, oh saya mau menekuni dunia retail, oh saya menekuni fashion, oh saya menekuni kuliner, oh saya menekuni dunia properti, itu Anda jangan pernah pindah-pindah bidang. Itu titik yang benar-benar bidang. Tekuni dulu satu aja sampai Anda 10.000 jam rekan-rekan, atau 10.000 jam itu 4 tahun rekan-rekan minimal ya. Jadi kalau udah 4 tahun Anda akan ketemu itu formula suksesnya, jatuh bangun siklusnya, di mana pada saat jualan sepi, di mana saat jualan ramai, itu Anda sudah tahu gitu kan, kayak gitu. Ya jadi tekuni dalam satu bidang dulu itu ya, terus kemudian Anda cari mentornya, kira-kira kalau saya mau jualan skincare, kira-kira di kota saya yang paling hebat jualan skincare siapa ya? Nah, Anda cari tuh strategic partnernya atau Anda cari mentornya. Kalau bisa Anda jadi apalah gitu ya, jadi pembantunya dulu kayak, atau jadi babunya dulu gitu misalnya gitu ya. Mohon maaf ya. Gitu kata-kata saya agak biar masuk ke dalam ini. Agar dia mau ngajarin ilmu kanuragannya kepada kita gitu rekan-rekan. Dia mau ngajarin kepada kita ilmu resep suksesnya segala macam, tapi dengan secara sopan santun kita meminta izin untuk meminta ilmunya tersebut gitu kan, kayak gitu. Jadi kira-kira Anda mau bisa masuk bisnis bidang apa ya. Jadi harus apa namanya, Anda harus tahu gitu. Atau Anda mau jadi calo juga bisa. Jadi calo misalnya gini, Anda lihat kayaknya tukang kayaknya yang bikin taman di rumah saya kemarin bagus ya. Udah gitu ya udah Anda bikin landing page atau bikin web, Anda Google Ads kan, atau Anda iklanin di marketplace segala macam, ya itu Anda udah minimal punya DNA entrepreneur lah, walaupun masih jadi marketing and sales dulu gitu kan. Kayak gitu. Semudah itulah bisnis gitu ya. Bertebaran banyak opportunity di kita itu. Kalau saya sih udah saya menekuni dunia properti itu dari tahun 2013 akhir, berarti hampir 8 tahun. Hampir 8 tahunan, 9 tahunan saya tidak kemana-mana, saya adalah seorang developer properti. Rekan-rekan kalau sudah lihat film BTS ya rekan-rekan, kalau sudah lihat film Blackpink ya rekan-rekan, kalau sudah lihat film Blackpink, rekan-rekan, apakah Blackpink itu tiba-tiba terkenal luar biasa hebat? Tidak, rekan-rekan. Di Netflix ya silakan lihat film Blackpink ya. Blackpink itu adalah diciptakan, dikreasikan rekan-rekan. Jadi Jennie itu harus menekuni pelatihan 6 tahun rekan-rekan untuk bisa nyanyi sambil nari, sambil nge-rap, sambil break dance, sambil apa, itu butuh pelatihan 14 jam sehari di campnya Jay-Z Entertainment kalau nggak salah ya, itu selama 6 tahun gitu. Dari usia 12 tahun sampai usia 18 tahun. Lisa 4 tahun, Jisoo 4 tahun. Siapa lagi? Saya lupa lagi ya personel Blackpink. Pengen inget Jennie, Jisoo, Lisa, satu lagi Rose 4 tahun gitu rekan-rekan. Jadi mereka itu diciptakan secara organik, bukan tiba-tiba ojol-ojol bakat, tiba-tiba bisa nari, bisa nyanyi, bisa nge-rap, bisa apa, tiba-tiba jadi nomor one di dunia gitu kan, lagu-lagunya segala macam. Tidak. Mereka itu menekuni bidangnya mereka itu minimal 10.000 jam atau 4 tahun sampai mereka ya udah sekarang udah jadi bintang iklan, influencer dan sebagainya gitu. Kemarin tampil di fashion show Paris Fashion Week ya kayak gitu. Jadi mereka itu diciptakan secara organik dan memang kita harus mencintai prosesnya. Jangan sampai kita baru ada masalah sedikit, down Pak, kayaknya nyerah Pak, udah saya kayaknya udah nggak akan berbisnis lagi Pak, udah saya pokoknya jadi karyawan pabrik kok, gitu ya. Jadi jangan gitulah gitu ya. Aduh Pak, malas Pak, aduh saya udah jatuh bangun, bangkrut segala macam, udahlah saya akan mengikrarkan diri, saya akan jadi pegawai minimarket saja. Waduh, itu Anda udahlah nggak akan jadi orang besar. Karena kalau Anda gampang jatuh, gampang berpindah bisnis. Kenapa jangan berpindah bisnis? Gini, rekan-rekan, market share di bisnis Anda itu bisa triliunan. Market share di properti aja 54 triliun per tahun. Jadi kalau saya belum 1 triliun, kenapa saya harus berpikir harus pindah bisnis ke tempat lain gitu? Market share di skincare itu mungkin puluhan triliun lagi gitu kan. Tapi kenapa Anda tiba-tiba baru juga penyakit pebisnis pemula atau UMKM adalah ketika bisnisnya baru naik, tiba-tiba saya bagus nih bisnis skincare, saya coba ke fashion, aduh itu udah market baru, produk baru dan sebagainya. Kenapa Anda nggak fokus dulu aja di skincare sampai punya omset 1 triliun gitu, atau Anda punya director di bawah Anda yang bisa mengurusi bisnis Anda gitu. Kayak gitu ya. Jadi jangan pindah-pindah bisnis ya kayak gitu. Jadi kalau sudah ditentukan ada mau jualan apa, selanjutnya adalah Nah, ini selanjutnya adalah kita harus menekuni marketing and sales ekstrim ya. Maksudnya marketing and sales ekstrim ya Anda harus awal mula kalau Anda belum punya tim, Anda harus belajar dulu. Anda sisihkanlah
dari uang Anda itu untuk belajar lagi gitu kan. Misalnya sisihkan dari uang 5 atau 10 juta itu per bulan, Anda belajar lagi tentang marketing, tentang sales, Anda belajar lagi di YouTube, Anda belajar lagi di buku, Anda belajar lagi di mana-mana, baca buku minimal sehari 1 kali tamat gitu. Ciptakan bagaimana caranya supaya saya 1000 kali 1000 hari saya tidak putus baca buku gitu kan. Saya rekan-rekan milenial segala macam, alhamdulillah saya masih langganan koran. 3 koran sehari, yaitu adalah Kompas, Pikiran Rakyat, dan Tribun, rekan-rekan. Saya tiap hari ini datang di meja saya. Itu untuk apa? Untuk saya nambah wawasan dan itu nambah opportunity gitu, rekan-rekan. Cari cara ekstrim. Rekan-rekan nggak bisa, rekan-rekan. Saya mau kaya, tapi rekan-rekan hanya berpangku tangan. Rekan-rekan hanya mengharapkan rezeki dari langit. Rekan-rekan hanya sholat tahajud biasa, tapi tanpa usaha, itu adalah bullshit, rekan-rekan. Rekan-rekan harus usaha minimal baca buku, baca koran. Saya tiap Minggu workshop, rekan-rekan. Jumat saya nggak punya waktu libur. Jumat, Sabtu, Minggu saya workshop. Senin sampai Jumat saya kerja. Kadang masuk pagi, pulang paling malam gitu kan. Walaupun saya punya kerjaan, saya pun punya sekolah, saya pun ngajar, jadi pembina juga gitu kan, dan sebagainya. Ayo pokoknya kaki di atas, kepala di bawah. Pokoknya gimana caranya supaya kita berdaya, supaya kita punya omset triliunan, dan kaya raya itu adalah kendaraan menuju keberkahan, kan kayak gitu. Jadi yuk sok, kira-kira marketing and sales apa yang bisa merubah kehidupan bumi dan langit, rekan-rekan minimal harus berubah dulu dari diri rekan-rekan sendiri dulu ya, kayak gitu. Oke, lanjut ya. Nah ini saya agak masuk lagi ke, kalau sudah ditentukan tadi produk risetnya apa, memasarin produk apa gitu ya, Anda harus punya konten yang hebat luar biasa, yang amazing gitu, maksudnya yang jangan sampai kayak gini nih, kalau mau masarin rumah tiba-tiba Anda kontennya fotonya tuh jemuran gitu ya. Jemuran itu ada jeroan, ada kaos singlet gitu ya. Kemudian ada apa lagi ya? Ada yang aneh-aneh lah gitu ya, kaos singlet, terus kemudian ya itu ada jeroan, ada apa, itu jangan difoto. Jadi foto produk juga, kalau Anda udah punya uang, udah punya art director, Anda bisa Anda bisa pakai Anda bisa pakai fotografi dan lain sebagainya gitu ya, kayak gitu. Ya, jadi itu rekan-rekan ya. Jadi saran saya jadi saran saya rekan-rekan begitu. Jadi rekan-rekan harus fotonya foto produk atau produk yang ditampilkan, konten posting segala macam itu harus amazing, harus bagus sekali, harus hebat sekali, harus bagus gitu kan, kayak gitu. Jangan sampai foto kontennya itu jelek dan berantakan kayak gitu ya. Jadi amazing konten yang membuat orang langsung terpukau atau merasa wow gitu. Ini saya akan beli nih karena lihat produk itu. Itu sama dengan kalau di kalau di ilmunya Pak Jaya Setiabudi itu ya, The Power of Kepepet itu harus bikin produk kita itu harus bikin kangenin. Salah satu kontennya, bootnya, kemasannya itu harus kangenin. Mungkin rekan-rekan pernah beli bolu susu Lembang. Mungkin rekan pernah beli kue bakpia Tugu, kue lapis bakpia Tugu. Mungkin rekan pernah beli kue lapis Bogor gitu kan, dan sebagainya. Itu kan kemasannya luar biasa gitu kan, hebat. Kemudian kemarin baru keluar lagi tuh kayak kue bulat gitu ya, dari bolu susu Lembang ngeluarin itu kemasannya luar biasa, bagus banget, padahal isinya cuma 6 gitu kan, kayak gitu. Saya lupa namanya apa ya, kayak gitu ya, kayak dorayaki gitu lah pokoknya. Di ini itu bagus banget gitu kan, bikin produk Anda itu ngangenin. Jangan sampai produk Anda berantakan kemudian Anda langsung pas hari langsung posting. Wah, itu udah Anda ini ya. Kalau belum punya tim, belum punya uang, ya Anda foto sendiri. Foto yang bagus itu dari jam berapa? Dari di bawah jam 8 pagi sampai atau di atas jam 4 sore. Foto yang bagus ya. Jadi warnanya keluar semua. Pada saat sunrise dan pada saat sunset ya. Mohon di mute mungkin panitia, tadi ada yang masuk ya, kayak gitu ya. Oke, lanjut. Nah, setelah Anda sudah punya konten-konten yang bagus segala macam, konten itu harus dibuat panjang ya. Saya akan buat konten sampai 30 hari ke depan. Saya akan buat konten sampai 90 hari ke depan. Saya akan buat konten sampai 60 hari ke depan. Jangan buat konten yang 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 sedikit-sedikit gitu. Harus buat konten yang panjang, yang lama, yang bisa dan harus buatnya bagus banget. Ini kayak contoh konten kami, perumahan kami itu ada foto gadisnya, ini buat stopping point-nya gitu kan. Ada bagus lah kan, gaya Santorini dan sebagainya gitu kan. Kayak gitu ya. Lanjut. Nah, setelah setelah kita punya konten itu kita ngapain? Setelah kita punya konten, rekan-rekan harus mengiklankan gitu kan. Anda harus buat toko online atau Anda harus buat SPG atau pramuniaga atau SPB online.
itu di mana? Yaitu adalah di website atau landing page. Landing page itu yang ini ya, yang web tapi satu ini ya, satu apa namanya itu? Ini satu halaman. Jadi buatlah website atau landing page. Gitu kan. Jadi Anda harus buat toko online, biar toko online itu Anda atau Anda. Tolong diberitahu ya, ya. Tadi agak ribut ya, sorry. Ya, oke. Rekan-rekan, ini Anda harus, ketika Anda sudah punya banyak konten-konten, foto-foto bagus, foto-foto ngangenin, foto-foto dan sebagainya, Anda langsung bikin website atau landing page-nya. Itu kan, kayak gitu ya. Jadi ini adalah toko online 24 jam kita nggak perlu edukasi lagi, kita nggak terlalu banyak nerangin lagi. Nah, mungkin di dalam itu nanti detailin call to action, yaitu bisa berupa langsung dari ke WA langsung, atau apa namanya, Google Form atau apa gitu kan, kayak gitu ya. Nah, setelah buat toko online atau apa, ngapain? Nah, percuma kalau Anda punya toko online segala macam, tapi pengunjungnya adalah Anda sendiri dan misalnya pasangan Anda atau dan orang tua Anda, jadi cuma 4 orang gitu kan, atau pacar Anda gitu, percuma. Nah, jadi si toko online ini, si toko online atau website ini perlu didatangkan traffic atau perlu didatangkan pengunjung. Jadi apalah artinya kita buka toko di pinggir jalan tapi nggak ada pengunjung sama sekali. Misalnya kita tiba-tiba, waduh gue punya ide nih, kita buka toko di tengah kota Kiev, Ukraina gitu kan, wah pasti sukses besar atau apa ya? Mohon maaf, ya nggak ada orang yang datang ke situ, yang ada lagi perang, lagi sepi, lagi di bunker, lagi kena bom segala macam. Tiba-tiba Anda buka toko di yang nggak ada trafficnya sama sekali gitu ya. Nah, bagaimana untuk ngedatangin traffic atau pengunjung ke web Anda? Tapi ingat ya, webnya harus dibuat bagus. Di YouTube itu udah banyak kok cara buat web, cara bikin domain, hosting segala macam, alamat web segala macam. Udah, atau Anda kasih jasa ke orang lain aja paling mungkin 500.000 sampai 1,5 juta beres lah gitu kan. Pokoknya bagus banget, Anda harus tahu kaidah-kaidahnya kayak AIDA ya. AIDA itu attention, interest gitu kan. D itu decision, kemudian A itu action gitu kan, kayak gitu. Jadi buatlah konten-konten yang menarik atau buatlah landing page dengan copywriting yang menarik yang mengedukasi. Terutama di web itu atau landing page itu harus ada social proof-nya ya, atau ada testimoninya, harus ada call to action-nya, kalau bisa ada videonya gitu. Harus ada special offer-nya gitu, kenapa dia mau ngisi Google Form-nya, kenapa dia mau langsung masuk dari ke WA gitu kan dan sebagainya. Pokoknya carilah copywriting yang menghipno selling atau NLP gitu kan. Ya itu Anda belajar di YouTube udah banyak lah yang ngajarin gimana caranya bisa buat website sendiri, atau Anda suruh jasa orang aja 500.000 sampai 1,5 juta. Nah, bagaimana caranya supaya banyak pengunjung ke database kita? Ya, rekan-rekan kalau yang menyaksikan video ini tag juga ya ke Instagram saya Yana Priyatna A ya. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dan menginspirasi dan akhirnya bisa mengubah rekan-rekan kehidupannya bagaikan bumi dan langit. Pokoknya harus edan gitu, harus ekstrim ya kayak gitu. Silakan di Yana Priyatna A 2 kali, nanti bisa rekan-rekan tagin ya kayak gitu ya, atau rekan-rekan mungkin ada ada kesan dan pesan setelah ngelihat sharing dari saya gitu, silakan nanti di-sharekan aja ya kayak gitu ya, sharekan aja. Saya kok yang pegang akunnya sendiri, dengan admin adalah kayak gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini cara ngedatengin traffic rekan-rekan ke web kita. Salah satunya adalah sekarang yang lagi happening adalah IG atau FB Ads, gitu, Instagram Ads, Facebook Ads gitu ya. Ini adalah yang bisa ngedatengin traffic ya. Ini Anda bisa pasang budget 50.000 sehari aja gitu. IG Ads sekarang itu Anda bisa langsung aja Anda ubah IG Anda menjadi IG Business Manager, kemudian Anda iklankan dengan budget misalnya 50.000 sehari. Langsung di handphone Anda sendiri, nggak perlu punya laptop atau nggak perlu punya PC gitu kan. Kayak gitu. Ini adalah pendatang traffic yang paling utama adalah media sosial. Anda harus buat konten yang menarik, konten viral gitu ya, harus buat konten sebagus mungkin, seberkualitas mungkin, yang menarik perhatian orang sehingga akhirnya orang mau ngeklik IG atau FB Ads Anda. Dengan mungkin budgetnya kalau yang pemula 50.000 sehari, kalau e-commerce itu lebih gila tuh, budgetnya tuh bisa 14,5 juta per hari tuh, e-commerce tuh. Internet marketing kayak Christina Lee gitu ya, terus kemudian Pak Agung Hari Prabowo, itu teman saya mau ke Eropa nanti gitu kan, terkendala corona 2 tahun, jadi kita nggak bisa ke Eropa gitu ya, kayak gitu. Jadi itu mereka budgetnya kalau launching itu udah 14,5 juta per hari gitu, launching tuh, gila kan kayak gitu ya. Gitu ya rekan-rekan ya. Oke, lanjut. Rekan-rekan, apalagi tools yang mendatangkan traffic, salah satunya adalah Google Ads gitu ya. Jadi Anda tadi kan udah punya web. Nah, web itu tuh disiarkan gitu. Itu tuh kayak kalau IG FB Ads itu kayak kayak penyebar brosur tapi secara online.
ini bisa menjangkau sampai puluhan ribu orang gitu kan, kayak gitu, sampai menjangkau ratusan ribu orang sampai jutaan gitu kan, penyebar brosur secara online. Tapi yang paling powerful tetap sekarang itu kalau di bidang bisnis kami itu adalah IG Ads ya, Instagram Ads ya, kayak gitu. Bukan Instagram organik, bukan Instagram yang misalnya Anda posting tapi follower Anda cuma 1-2 orang, ya udah nggak bisa ngedatengin traffic tuh, kayak gitu ya, kayak gitu. Lanjut tadi itu Google Ads, jadi tapi agak rumit belajarnya. Anda tinggal cari, kalau Anda ingin belajar sendiri silakan, sudah banyak di YouTube dan sebagainya. Kalau Anda ingin lebih ringkas, lebih ini, Anda tinggal cari orang yang pintar Google Ads, kemudian Anda hire, Anda kasih salary ya, ngerjain bisnis Anda. Tapi yang penting ke webnya itu bisa dapat pengunjung. Kayak di rumah.com itu ya, di aplikasi pencari rumah itu katanya 4 juta per bulan pengunjung, sampai 5 juta per bulan. Lamudi itu sampai 2 juta per bulan gitu. Itu dari mana datangin trafficnya? Ya itu adalah dari IG Ads, Facebook Ads, kemudian dari Google Ads gitu ya, kayak gitu. Nah, pendatang traffic yang lain apa? Tapi ini direct sales, jadinya langsung lari ke WA gitu kan. Itu adalah di marketplace gitu kan. Marketplace jualan, kalau di retail itu kan Tokopedia, Shopee, Bukalapak, beli-beli dan sebagainya. Kalau di properti itu kan kayak OLX, buka rumah.com, Lamudi, Rumah 123 dan sebagainya. Ini ngedatengin traffic juga, tapi marketplace itu kecenderungannya jadi perang harga nantinya. Gitu ya. Jadi kalau mindsetnya Google Ads sama marketplace itu adalah orang nyari Anda gitu. Kalau mindsetnya IG dan FB Ads itu adalah orang yang asalnya tidak minat, Anda tawari brosur supaya dia minat gitu. Jadi lebih kalau Anda kontennya bagus dan targetnya bagus, itu lebih powerful di IG dan FB Ads sih. Jadi orang yang tadi niatnya tidak mau beli, tiba-tiba akhirnya mau beli karena lihat iklan Anda sehari 5 kali, misalnya kayak minum obat gitu ya, IG dan FB Ads gitu kan, kayak gitu. Jadi IG dan FB Ads powerful. Jadi mengajak orang yang asalnya tidak mau beli, asalnya jadi membeli. Jadi kenapa orang memutuskan membeli sesuatu itu di orang Indonesia khususnya 85% adalah tidak direncanakan dan itu adalah emosional gitu. Jadi IG dan FB Ads lebih powerful ya, kayak gitu. Google Ads juga mungkin sama, bisa budgetnya nanti 50.000 sehari. Ya marketplace Anda tinggal beli akunnya aja di Tokopedia, kemudian di Bukalapak, Shopee dan sebagainya ya. Aduh, ini mati lampu ya, udah nggak apa-apa ya. Tetap ekstrim, tetap edan. Oke rekan-rekan. Siapa yang setuju lanjut? Oke, chat di chatnya lanjut gitu. Kayak gitu ya. Lanjut nggak? Ya, sambil saya ini dulu, minum dulu deh, mana. Lanjut nggak kira-kira rekan-rekan? Ayo, mana di chatnya nih, biar lebih semangat. Nah, kayak gitu. Oke, mana ini? Lanjut tidak? Aduh, kok mana nih? Kalau ada yang 10 orang lanjut nih, saya minum dulu ya. Oke gitu. Jadi kita ngasih sharing di saat di saat gelap-gelapan ya, kayak gitu. Oke, minum dulu ya rekan-rekan, sorry. Oke, yang mana ini tim HRD NGN-nya nih? Oke ya. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut rekan-rekan, ini adalah tools pendatang traffic gitu rekan-rekan. Terus apa lagi tools pendatang traffic? Ini GV Partner. Nah, GV Partner itu siapa rekan-rekan? GV Partner itu adalah kayak reseller. Kalau di retail itu kayak reseller gitu ya. Kayak gitu. Kalau di di dunia properti itu kayak agent properti gitu kan, kayak gitu. Itu GV Partner, namanya joint venture partner gitu kan. Kayak gitu. Jadi Anda bisa ngedatengin traffic, Anda distributornya, Anda pabrikasinya gitu ya. Anda tinggal cari-cari reseller, atau kalau Anda jualan developer properti, Anda tinggal cari-cari agent yang mau jualan produk Anda gitu kan, kayak gitu ya. Tapi kalau GP partner di saat di properti itu lebih bagus pada saat launching. Tapi kalau GP partner di di properti itu atau di retail itu mungkin bisa lah diatur, asal mungkin punya benefit yang bagus kayak gitu ya. Ini GP partner gitu ya. Sebenarnya ada lagi rekan-rekan, itu adalah evergreen marketing. Jadi adalah pendatang traffic hard selling ya rekan-rekan. Pendatang traffic hard selling. Sebenarnya ada lagi rekan-rekan pendatang traffic evergreen marketing. Maksudnya pendatang traffic evergreen marketing itu apa? Ya itu yang dilakukan oleh kemarin, mungkin mohon maaf saya kutip namanya, mungkin ini aja ya, inisial aja, IK gitu kan, kemarin sama DS. Itu tuh sebetulnya mereka itu ngegedein dulu kolamnya gitu. Ngegedein kolamnya dengan flexing di media sosial gitu ya. Ada yang tahu nggak itu? Mungkin di chat silakan, di ini IK itu siapa, DS itu siapa gitu ya. Yang pakai flexing kemewahan. Dan Crazy Rich Sultan menuju Rutan itu misalnya, kayak gitu ya, kayak gitu. Nah itu dia pakai evergreen marketing. Dia banyakin dulu follower gitu ya, dia banyakin dulu follower di media sosialnya dia gitu ya. Baik itu kolamnya itu di mana? Kolam itu di Instagram gitu kan, kolamnya itu di YouTube gitu kan. Kemudian kolamnya itu adalah di TikTok gitu kan, kolamnya itu di Facebook, di Telegram segala macam. Pokoknya dia gedein dulu kolamnya, dia sharing terus gitu. Kemudian akhirnya di-sellingin gitu. Jadi pokoknya ini orang yang senang nge-branding, senang show up gitu kan, senang flexing, senang sharing segala macam. Ya udah, akhirnya dia gimana caranya si kolamnya dia itu khususnya Instagram atau YouTube-nya gede banget.
gitu sampai jadi YouTuber, influencer segala macam. Nah, udah kolamnya gede banget, udah followernya besar banget atau apa, nah di situ dia jualin. Cara jualannya gimana? Ya itu sharing-sharing dahulu, sharing-sharing kemudian gitu kan. Sharing dahulu, sharing kemudian gitu kan. Jadi 3 kali sharing berikutnya gitu kan. Kayak gitu ya. Jadi rekan-rekan itu. Jadi itu adalah caranya evergreen marketing. Evergreen marketing itu jadi gedein dulu kolamnya, kasih umpan, kasih umpannya dengan apa? Kalau mereka kan dengan flexing, dengan kemewahan. Karena mukanya nggak kayak gue, ayo ikutin follower gue gitu. Nyumbang ke Raja Arab misalnya 1 miliar gitu kan, segala macam. Nah, itu adalah umpannya gitu, umpannya. Kemudian dia sharing-sharing mungkin di situ tentang trading, tentang itulah gitu ya, binomo gitu, tentang Quatex, tentang apa gitu kan. Seolah-olah dia main segala macam gitu. Mau nggak? Itu namanya jual impian, kan, jual ikan impian gitu kan. Atau jual kemewahan, jual flexing gitu kan, kayak gitu. Kamu mau sama kayak gue nggak gitu kan? Kalau sama kayak gue yuk main yuk gitu kan. Main di sini padahal dia juga sendiri nggak pernah main gitu kan. Rekan-rekan mungkin dianya cuma ngajakin orang buat main, dianya nanti dapat komisi, dan dari setiap kekalahan dia dapat 80%-nya gitu kan, kayak gitu. Ya, jadi kalau saya sih itu namanya evergreen marketing. Jadi gedein dulu kolamnya, udah gitu dijualin gitu. Nah, kontennya berupa apa ya? Tadi kontennya bisa berupa kemewahan, flexing gitu kan. Kalau Anda nggak bisa mewah ya berarti berupa emosional gitu, spiritual gitu ya, bisa jadi ya, tapi harus yang tulus dan senang berbagi ya. Spiritual tuh kayak ada di Instagramnya orang lain tuh kayak bikin bedah rumah gitu, bikin sumbangan yang menggetarkan jiwa gitu kan, kayak gitu ya. Atau pakai sharing education gitu kan, misalnya Anda mau ngajakin orang investasi di bisnis Anda, ya Anda sering sharing investasi, itu namanya evergreen marketing. Jadi evergreen marketing itu adalah gedein dulu kolamnya, gedein dulu wadahnya sampai banyak follower segala macam, akhirnya nanti dijualin gitu, kayak gitu. Itu namanya evergreen marketing. Kalau yang tadi saya sharekan itu adalah namanya hard selling gitu kan, hard selling. Kalau tadi itu evergreen marketing, jadi kayak nggak dijualin padahal jualin gitu kan, kayak gitu ya. Jadi gedein dulu kolamnya, brandingnya gedein dulu, udah jadi, udah tuh jualan apa saja di situ gitu kan, kayak gitu. Kalau saya alhamdulillah dari dulu ya senangnya berbagi, nggak senang. Saya tuh senangnya tuh sharing gitu. Lupa sellingnya gitu kan, ya udah nggak apa-apa lah. Gitu sellingnya biar orang lain aja melakukan gitu kan, biar tim saya aja yang melakukan, tim marketing dan sales saya yang melakukan gitu. Kalau saya sharing ya senang aja sharing gitu ya. Apalagi diundang seperti ini gitu kan. Tapi udah jarang juga sih, karena kita udah menekuni bisnis sendiri gitu ya, jadi jarang manggung rekan-rekan. Saya jarang manggung, saya senangnya adalah ya jadi praktisi bisnis, ada 24 jam di bisnis saya sendiri gitu kan. Jadi saya adalah praktisi yang kebetulan saya adalah praktisi bisnis yang kebetulan ngartis gitu kan. Jadi bukan artis beneran ya, mohon maaf. Lanjut rekan-rekan, setelah tadi jelas evergreen marketing ya, lanjut apalagi nih, start. Ya, lanjut. Nah ini rekan-rekan, kalau Anda sudah punya duit dan lain sebagainya, Anda bisa bikin bikin timnya gitu kan. Tim media sosial bedain ya, tim evergreen marketing bedain. Nah ini kalau ini tim hard selling nih, tim hard selling atau tim tim yang langsung jualan gitu ya. Satu adalah manajer advertiser itu kira-kira manajer digital marketing kira-kira kita mau ngiklan di mana nih, ngapain, strateginya gimana. Jadi advertiser itu lebih mikirin strategi, bukan advertiser, saya ubah ya. Harusnya ini adalah orang digital marketing, manajernya nih, digital marketing. Langsung diubah nih di sini. Ya, digital marketing. Oke. Marketing. Nah, pencetusnya ini juga kan Bu Novita ya, yang kolamnya udah gede tuh. Followernya kan udah selebgram juga itu Bu Novita dengan 150 ribuan follower ya. Kalau saya masih 100 ribu lah gitu ya. Udah bintang biru, kalau saya bintang centang biru, kalau beliau, kalau saya belum gitu ya. Nah ini timnya ya rekan-rekan. Kalau tim untuk digital marketing itu ada digital marketing, ada yang desain gambar dan video, ada tim copywriting bagusnya, ada tim web design atau landing page, ada tim yang buat jadi advertiser IG, FB dan Google Ads. Ada manajer GP partnernya atau manajer resellernya yang menangani reseller, karena di reseller itu biasanya kebanyakan drama gitu kan. Agent itu kalau di provider itu banyak drama gitu kan, banyak request, komplain segala macam, itu harus ada manajernya menangani. Kemudian ada customer service itu yang memfollow up di online gitu kan. Kemudian sisanya adalah customer relation tuh bisa aja sih kalau udah beli dia tawarin lagi upselling-nya barang yang lain gitu kan, kayak gitu. Atau dia yang ngucapin selamat ulang tahun, tiap ulang tahun dicatat gitu kan. Itu kan customer relation ini yang kalau di provider itu yang gue suka gorok di lapangan gitu kan. Jadi ada tukang konten, ada tukang iklan, ada tukang follow up CS di kantor gitu kan. Di lapangan ada lagi nih tim penggorok atau yang nge-closingin gitu kan rekan-rekan. Inilah rekan-rekan, kalau Anda punya uang, sudah berkecukupan dana,
tim digital marketing inilah yang perlu Anda buat, itu digital marketing, strategis, manajernya mungkin desain gambar dan video, copywriting yang bikin konten-konten copywriting, harus ada 50 trigger copywriting yang dibikin. Atau nanti mungkin cari aja kira-kira di bisnis saya, trigger orang biar nggak mau beli, kenapa orang nggak mau beli di bisnis saya itu kenapa? Buatin copywriting-nya tuh, buat matahin. Misalnya gini, kalau di properti, aduh saya takut tertipu, aduh saya takut, nah nanti bikin copywriting, Bapak Ibu kami sudah ada portofolio sekitar 10 project gitu kan, dan alhamdulillah kami selalu menyerah terimakan tepat waktu dan produknya berkualitas. Jadi bikin konten-konten yang mengalahkan trigger terbesar dia atau halangan terbesar dia gitu kan, kayak gitu ya. Itu di copywriting, yaitu web design dan landing page, kemudian yang advertiser yang posting IG, FB dan Google Ads, kemudian manajer biasanya sih IG dan FB Ads beda ya dengan Google Ads gitu ya, kayak gitu ya. Kemudian lanjut, ini manajer JV Partner itu ya adalah manajer-manajer yang menangani reseller dan agent properti. Kalau di properti karena banyak kerjasama itu request dan komplain. Kemudian customer service yang memfollow up di online, CS-nya gitu, dan kemudian customer relation bisa jadi kalau di properti yang menggorok di lapangan, kalau di seller atau di retail, barang retail dia yang mengingatkan kembali gitu kan, Bapak Ibu kami ada promo diskon lagi, ayo kita beli lagi, atau yang mengucapkan ulang tahun biar ingat terus kita, yang mengucapkan terima kasih ketika barangnya sudah sampai. Nah ini ada customer relation ya, kayak gitu. Kalau saya belum mampu nih Pak bangun ini, ya udah Anda cari yang double atau double job ini gitu ya, atau Anda cari yang bisa semuanya tapi kayaknya gajinya tinggi, kalau bisa semuanya mungkin bisa 20 juta per bulan nih kalau bisa semuanya gitu kan, kayak gitu ya. Yang lain rata-rata di 5 jutaan per bulan ya, kayak selebihnya, atau bahkan ada yang bisa di bawah 5 juta per bulan ya. Itunya itu sih kayak gitu. Lanjut, nah kemudian ketika Anda sudah punya timnya, ingat bangun tim itu dengan hati rekan-rekan, jangan bangun tim itu dengan uang semata gitu kan, karena tim itu bisa mudah mudah baper gitu kan, tim itu mudah pundungan gitu, mudah membelai juga gitu ya. Anda harus bangun tim dengan hati, misalnya ajak makan bareng, ajak jalan-jalan bareng gitu kan, atau ngomong dari hati ke hati gitu kan. Jangan diperbudak terus tim itu gitu kan, kayak gitu. Terus Anda juga harus mulai sekarang oke saya tanya nih, siapa yang di bisnisnya rekan-rekan sudah punya visi, misi, value dan kultur? Ayo siapa nih? Saya atau belum gitu kan, kayak gitu. Ada yang ini nggak? Di bisnisnya ada yang sudah bikin visi, misi, kultur, dan value nggak? Kira-kira, ayo ada yang ngaku. Kalau yang belum, jawab belum. Sebelum lanjut nih, ayo. Sudah bikin visi, misi bisnis belum? Di bisnisnya. Mana nih, nggak ada yang chat nih? Ayo, pada ngaku dong. Ayo, mana nih? Lagi gangguan kali ya? Nah, sudah bikin visi, misi bisnis belum? Oh, belum. Terus ada lagi nggak? Ayo, Bu Herlina nih. Kayak gitu, ada lagi nggak? Ada yang sudah belum? Sudah bakal bikin visi bisnis, visi misi bisnis, kultur, value itu belum? Wah, itu. Ayo yang lain mana? Bu Suci, Bu Patoni, Bu Ana, siapa lagi nih? Pak Tony Surabaya, Pak Perhat, oke, Pak Muhammad Irham, Herlina, Bu Herlina gitu kan. Oh, sudah dibuatkan anak saya. Waduh, hebat nih anaknya. Hebat luar biasa nih. Wah, kayak gitu ya. Bu Rena belum, Trenggalek, Pak Fadil belum gitu kan, kayak gitu. Nah, itu penting rekan-rekan. Bagaimana Anda mau ngebangun bisnis kalau anak buah Anda aja tidak tahu arah bisnis kita mau kemana gitu kan, kayak gitu. Kalau saya sudah bikin salah satu spiritual goal atau goal visional goal kami, pingin bangun 1000 sekolahan gratis terbaik di dunia di Indonesia pada tahun 1 Januari 2030. Udah saya pantengin tuh, kayak gitu kan. Visi misinya membuat produk rumah yang nyaman bagi masyarakat Indonesia, kayak gitulah. Misinya kayak mengembangkan produk di berbagai kota berkembang di Indonesia, kayak gitu-gitu. Dan itu tuh harus ditempel dimanapun, bahkan ditempel di tempat orang mungkin lagi ngadan di kamar mandi gitu, rekan-rekan, biar masuk ke alam bawah sadar gitu kan. Harus wajib, biar kita itu bisa berjalan seiringan gitu kan dengan para staf kita, tim kita gitu kan, kayak gitu. Saya tuh dipajang di mana-mana itu. Dipajangnya dipajangnya juga eksklusif tempatnya, di berbagai ruangan saya pajang tuh. Visi, misi, kultur bersama goal setting atau value goal saya gitu kan, kayak gitu. Kenapa? Karena saya pernah magang di kantor Ciputra rekan-rekan. Begitu saya masuk kantor Ciputra, langsung si project director-nya itu langsung ngeliatin visi misi kultur Ciputra kayak gimana. Itu berarti sangat penting visi misi itu diterapkan ke alam bawah sadarnya tim kita agar kita bisa berjalan seirama dan seiringan gitu kan rekan-rekan. Jadi jangan sampai kita tuh nggak tahu arahnya mau kemana, ini mau ke Hawaii, mau ke Bali, mau ke Papua Nugini, atau mau ke Kepulauan Seribu gitu kan rekan-rekan gitu kan. Andai pun mau ke Hawaii ya kita tahu lah visi kita itu kan, misalnya misi kita itu baru nyampe Bali dulu,
baru nyampe Lombok dulu gitu kan, ngadem dulu, baru nyampe Papua Nugini dulu, baru nyampe Kepulauan Atlantik dulu atau apa gitu kan, atau Kepulauan apa Hindia dulu itu kan, kayak gitu. Jadi Samudra Hindia dulu segala macam. Jadi Anda harus bikin visi, misi, value, kultur perusahaan, ya belajarlah Anda di situ, kemudian Anda tempel-tempel di segenap ruangan perusahaan Anda agar nerap masuk ke alam bawah sadar yang mereka itu mau berjalan seirama dan seiringan. Jadi jangan sampai nggak ditempel ya, atau nggak dibuat itu kacida gitu kan, kalau nggak dibuat itu Anda ya gimana mau bisnis growth, mau bisnisnya tumbuh, sedangkan tim Anda aja nggak tahu ini arah bisnisnya mau kemana gitu, apakah Anda akan mau jadi tingkat terbaik tingkat RT aja, atau mau nantinya mau IPO di Wall Street Amerika, apa mau nantinya IPO di Wall Street apa di IHSG di Jakarta, di Bursa Efek Jakarta gitu kan, apa mau sampai tingkat kecamatan doang udah wassalam gitu kan, kayak gitu yang datangnya ibu-ibu PKK dan sebagainya ya. Jadi Anda harus tahu dan Anda harus sosialisasikan terus-menerus ke staf Anda, ke tim Anda, bahwa Anda misi-misinya itu mau kemana, itu wajib ditempel, bahkan ditempel pada saat orang lagi mau ngeden gitu kan, kayak gitu, di kamar mandi juga ditempel gitu kan, biar masuk gitu kan ya, kayak gitu. Oke lanjut ya. Bentar, ini karena ini ya. Oke, karena berat kayaknya ya. Ini kemudian nah setelahnya Anda kan sudah belajar marketing, sales dan sebagainya. Nah, Anda sekarang itu adalah Anda harus cari orang keuangan yang hebat, gitu kan. Nah, Anda harus cari orang keuangan yang hebat, yang bisa tahu cash flow keluar masuk duit kayak gimana gitu kan. Cash in seperti apa gitu kan, mana HPP, mana modal, mana net profit, mana stok update-nya mana segala macam. Ini Anda harus cari orang finance dan accounting yang hebat kalau ketika Anda punya banyak uang. Kalau Anda sudah punya banyak uang dari sales dan marketing tadi, udah ngedatangin KW banyak, ngedatangin sales yang luar biasa, tapi kalau Anda tidak punya finance dan accounting yang hebat, mohon maaf, Anda pasti bisnisnya boncos, atau Anda mungkin nggak ada untungnya sama sekali, dan mungkin Anda nggak bisa ngitung net profit, nggak bisa ngitung HPP, nggak bisa ngitung update stok dan sebagainya, ya mohon maaf, nanti uang Anda bisa menghilang. Jadi saran saya adalah ketika Anda sudah jalan di bisnisnya hebat yang lebih luar biasa, Anda harus rekrut orang finance dan accounting yang luar biasa hebat. Kebetulan orang finance dan accounting kami itu dari mantan dari Podomoro, kemudian mantan dari Transproperty Pak Hairul Tanjung ya, kayak gitu. Ya, kemudian kalau sudah beres rapih gitu ya, rapih, bersih, keuangan segala macam. Nah, Anda buatlah struktur organisasi. Tadi lupa nggak dicantum di sini. Anda buat struktur organisasi, kalau orangnya belum Anda, isi aja nama Anda sendiri segala macam gitu kan. Kayak gitu, isi-isi gitu kan. Boleh dari mungkin founder, CEO gitu, kemudian ada direktur apalagi di bawahnya. Ingat ya, direktur itu adalah CEO itu adalah orang yang menjaga visi, lead the vision. Kalau direktur itu adalah lead the division, gitu kan. Kalau apalagi kalau manajer itu lead the function, gitu kan. Kalau SVP supervisor adalah lead the team. Ya, jadi jangan sampai bolak-balik salah gitu. Jadi Anda buatin dulu background struktur organisasinya, gitu kan. Kayak gitu. Nah, kalau belum ada orangnya, Anda isi dulu nama Anda. Begitu seiring berjalannya cash flow bagus segala macam, Anda cari orangnya, kalau perlu orang terbaik. Ingat, mimpi kita besar, kita ingin jadi yang terbaik di dunia dan di Amerika. Jadi kalau Anda cash flow-nya udah besar, udah bagus, udah rekrut aja sekalian orang yang paling terbaik aja di Indonesia gitu kan. Jangan yang abal-abal, yang ecek-ecek atau setengah jadi atau setengah jalan. Udah itu langsung bisnis Anda bisa gagal total dan mungkin duitnya nggak tahu kemana, boncos segala macam ya, kayak gitu ya. Nah, sudah ada finance dan accounting yang hebat, yang luar biasa. Ini 2 orang ya, finance, accounting. Jadi jangan disatuin. Nanti ada double kepentingan di sini. Gitu ya. Jadi biar dia ngitung buku besar. Kalau finance itu ngitung kasir, ngitung collection, ngitung uang tagihan, piutang segala macam di luar gitu kan. Ngitung pengeluaran, transfer pengeluaran segala macam. Kalau accounting tuh ngitungin kira-kira bisnis kita tuh balance nggak secara keuangan, baik itu di neraca keuangannya, buku besar dan sebagainya gitu kan. Ini udah balance nggak kayak gitu ya. Oke, setelah lengkap, sales and marketingnya bagus, gitu kan, menghasilkan luar biasa, kemudian setelah finance dan accounting juga bagus, punya banyak orang, ngapain? Nah, Anda langsung rekrut SDM yang kurangnya tadi kan Anda udah bikin struktur organisasi tuh, gitu kan. Nah, Anda sekarang isi tuh yang kurang-kurangnya apa aja, kemudian kalau sudah ada uangnya, ada cash flow-nya, Anda cari orangnya. Jangan sampai Anda buka restoran, yang masaknya Anda, yang jadi waiternya Anda, yang jadi kasirnya Anda, yang jadi office boy-nya Anda, yang promosinya Anda, semuanya Anda gitu. Itu namanya kalau kata Pak Yohanes G. Pauli itu Johnny Quettelman gitu kan. Jadi segalanya Anda begitu Andanya sakit atau nambruk bisnisnya berhenti gitu kan, kayak gitu. Jadi kita itu bukan mau jadi pedagang tapi mau jadi pebisnis. Kita bikin sistem bisnis supaya jadi triliuner. Kalau pedagang itu paling maksimal omset yang bisa darinya miliaran, kalau pebisnis itu kalau Anda bikin sistem bisnis omset yang bisa darinya triliunan rekan-rekan.
Jadi kita itu bukan mau in charge di bisnis, tapi kedepannya itu kita jadi praktisi bisnis agar bisa belajar jadi jual beli bisnis gitu kan. Jadi tidak ada orang yang kaya raya dari in charge di bisnisnya, tapi orang kaya raya dari jual beli bisnisnya nanti kedepannya gitu. Jadi tapi nggak apa-apa, karena kita pemula semuanya, kita belajar dari nol dulu, jadi praktisi bisnis dulu. Nanti kalau bisnisnya sudah bisa IPO, bisnisnya sudah bisa private equity segala macam, nah Anda nanti mainannya jadi berubah, jadi jual beli bisnis, belinya mungkin bisnis 1 miliar, jualnya 120 miliar, 100 miliar gitu. Nantilah itu ke depan ya, ilmu itu nanti ya. Nah setelah udah lengkap nih timnya, struktur organisasinya, ada SDM-nya dilengkap-lengkapi, kayak ada direkturnya, ada manajernya, ada supervisornya, ada timnya. Ingat, 80% di dunia bisnis lagi merintis itu harus banyaknya orang marketing and sales gitu kan. Ingat, marketing and sales itu beda ya. Marketing itu orang yang mendatangkan, sales itu adalah orang yang mengclosingkan atau menjadikan duit gitu kan. Marketing itu orang yang promo-promo mungkin tadi di Instagram, di konten, digital marketing segala macam. Nah, kalau si sales itu adalah orang yang menjadikan duit. Misalnya orang itu tiba-tiba lihat iklan kita di TikTok, di YouTube, di Instagram segala macam, itu orang kerjaan marketing. Nah, kemudian dia datang, dia ketemu waiternya langsung nawarin sop buntut yang mahal gitu kan, kayak gitu dan sebagainya. Itu adalah sebagai sales ya, kayak gitu. Ya. Nah, udah organisasinya lengkap, SDM dan HRD-nya lengkap, selanjutnya apa? Selanjutnya Anda rekrut juga orang-orang operasionalnya gitu yang bagus ya, orang-orang top manajemennya atau operasional itu kalau Anda bisnis Anda bukan Anda berproduksi sendiri gitu kan, Anda bukan dikonsinyasiin ke orang atau Anda di white labelkan ke orang, ya Anda harus operasionalnya jalan dan kemudian harus pilih orang operasional yang bagus, yang bisa berproduksi secara legal. Kalau di properti itu orang yang jadi project manajernya yang yang ngejagain outsource kontraktornya, yang legalnya bikin legal SHM, IMB ke kantor dinas, kecamatan segala macam gitu kan. Kemudian yang manajemen yang ngitung harga segala macam gitu kan. Kemudian operasional tuh ada HRD-nya juga gitu kan. Ada GE General Affair yang ngurusin kantor, kebutuhan kantor baik dari segi listrik, wifi, PC segala macam, sampah dan desain interior itu GE ya kayak gitu. Nah, ini ada rekrut juga gitu kan. Setelahnya ya udah bisnis udah bisa jalan ya kayak gitu. Ya ini rekan-rekan terima kasih. Saya aktif rekan-rekan di Instagram saya ya, bisa nge-tag nanti kalau yang terinspirasi dengan acara hari ini, silakan di Yana Priyatna 2 kali. Kalau YouTube saya, Facebook saya Yana P. Kalau kemudian Instagram saya t.me Yana Priyatna Official, kemudian YouTube saya Yana Priyatna Official juga ya. Silakan rekan-rekan, hatur nuhun sukses. Pokoknya carilah cara-cara terekstrim yang bisa mengubah kehidupan Anda bagaikan bumi dan langit. Kalau bisa luar biasa dan edan sekalian, kenapa harus biasa-biasa saja ya. Terima kasih, saya kembalikan kepada panitia dan MC. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada pertanyaan, mangga. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Yana atas penjelasannya bagaimana caranya mengembangkan usaha dengan tadi harus edan ya Pak ya. Ya. Harus edan ya. Ya, harus edan. Ya. Nah, teman-teman yang ingin bertanya boleh raise hand atau langsung unmute saja. Silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya. Waalaikumsalam. Siapa? Ya, waalaikumsalam Ibu, mangga. Ya. Saya Bu Uci, Mbak Iis. Oh, Bu Uci, silakan Ya. Bu Uci. Pak Yana, terima kasih sekali sudah banyak. Terima kasih sekali, banyak sekali support untuk kami. Luar biasa materi yang diberikan hari ini. Ini saya saat ini berbisnis di fashion, Pak. Itu sudah lama, mulai tahun 2007. Dan beberapa bulan ini kita punya rencana, katanya kan harus punya impian yang gila, yang edan ya Pak, yang harus luar biasa. Kita punya tanah, kalau misalnya ini kebetulan kan Bapak di developer, ini kalau kita rencananya membuat kaplingan, itu seperti apa? Karena kita belum tahu banyak tentang itu. Ini ada lahan yang bisa kita manfaatkan. Lokasinya kebetulan strategis Pak, di dekat pasar. Langkah apa yang harus kami lakukan? Itu yang paling pokok saat ini. Terima kasih Pak Yana. Di kota mana itu Bu dan berapa luas sih lahannya Bu? Kira-kira Bu? Berapa ya? Di kota Magetan Pak. Ini ada 4.000 meter persegi.
Ada 4.000. Ya. Oke. Oke, luar biasa, Bu. Oke, terima kasih Bu Uci ya. Bu Uci, kalau memang untuk masuk ke developer properti yang paling mudah caranya dan bisa mendapatkan cash in besar itu memang dari kaflingan ya Bu ya. Dari kaflingan itu bisa luar biasa. Saran saya sih, Ibu lihat dulu itu tanahnya itu peruntukannya untuk apa gitu kan. Kayak gitu. Biasanya sih kalau tanah itu misalnya harganya 200.000 semeter, itu idealnya itu kalau dijualkan kembali udah dengan fasilitas dan sebagainya itu minimal dikali 5, paling maksimal banget dikali 10 gitu Bu. Kali 5 misalnya Ibu punya tanah 200.000 per meter, berarti harga jualnya kembali itu secara hitungan kasar itu harus 1 juta semeter gitu. Kalau Ibu punya tanah harganya 1 juta semeter di pinggir jalan, Ibu harus jual lagi 5 juta per meter. Nah itu 5 juta itu untuk jalannya, untuk membangun jalannya, untuk barangnya segala macam gitu kan. Harus hitung. Saran saya sih kalau Ibu ingin agak murah tapi ya mungkin agak ya Ibu harus effortnya luar biasa belajar. Ya Ibu tinggal belajar ya. Saran saya kalau saya sih nggak buka kelas ya Bu ya, nggak buka kelas developer. Mungkin ke pesantren properti gitu ya, pesantren properti di Yogyakarta kan dekat tuh. Kalau nggak salah Ibu kalau di Magetan silakan Ibu di ini aja dicari aja di Facebooknya namanya Bedit Bu. BEDITH Bedit itu orang Magetan. Dia salah satu petingginya di pesantren properti yang ngajarin ilmu bisnis developer properti. Saya juga dulu belajar ke sana sih. Cuma sekarang saya lebih belajar ke Jakarta, ke Ciputra, ke Lipo, ke Podomoro gitu Bu. Begitu saran saya sih Ibu belajar dulu. Jadi jangan sampai jadi belajar dulu baru action, jangan dibalik gitu ya. Jangan action dulu baru belajar nanti Ibu boncos. Itu ke pesantren properti. Tapi cara tercepatnya sih Ibu tinggal cari konsultan aja sih Bu. Mungkin bayar per bulanan dan dia bisa datang seminggu sekali gitu kan. Mungkin ya tapi bayarnya juga cukup lumayan bayar coaching gitu ya. Cari tapi saya belum ketemu tuh konsultan yang agak bagus di properti gitu ya. Cari aja nanti Bu ya di pesantren properti gitu ya di Yogyakarta. Ya. Begitu. Peruntukannya dulu aja Bu buat apa ya? Itu kalau zona buat perumahan itu bisa di coupling dan itu pemilik itu kebanyakan cash dan cash bertahap Bu. Jadi Ibu nggak usah lama-lama, cash bertahapnya itu maksimal di 10 bulan aja. Dan kalau mau cash jadi bedain harga cash keras dengan harga cash bertahap itu bedain sekitar 6% per tahun Bu. Kayak gitu. Kalau cash itu misalnya 200 juta itu 100 meter. Kalau harga cash bertahap itu misalnya 10 bulan itu jadi ditambahin 6% jadi 106 juta misalnya. DP-nya 50%, sisanya diangsur 10 bulan gitu Bu. Kayak gitu. Tapi saran saya lebih lengkap silakan Ibu belajar di pesantren properti gitu ya. Kemudian atau ke Pak Bedit itu ya, Pak Bedit di Magetan juga. Cari aja di media sosialnya namanya Bedit, BEDITH Magetan Bedit ya kayak gitu Bu. Bilang aja dari Pak Yana gitu. Iya. Dari Pak Yana ya. Dari Pak Yana. Oke. Tapi ya juga Bu mohon izin ya, Ibu ikut-ikut workshop, seminar atau training segala macam ya saranin Ibu fokus belajar aja. Tapi kalau diajak investasi segala macam lebih baik Ibu berpikir dulu secara logika segala macam, cari tahu dulu portofolionya segala macam, jangan sampai hanya ngelihat personal branding yang bagus segala macam Ibu tiba-tiba mau invest begitu saja. Jadi Ibu harus penuh dengan logika sebelum Ibu nanti sambil belajar sambil mau invest ke orang lain Ibu ya. Saran saya begitu Bu Uci ya, kayak gitu. Ya. Oke Pak, matur suwun Pak Yana. Ya, ada lagi yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Uci. Ada lagi yang bertanya? Silahkan. Halo Mbak. Halo. Langsung saja. Ya Pak Yana. Suaranya kurang jelas Ibu, mohon maaf. Halo. Ibu. Bu, siapa tadi ya? Temu di chat dulu, boleh di chat? Ya, mungkin yang belum bisa unmute atau bermasalah dengan sinyal, boleh langsung bertanyanya lewat chat saja. Sudah. Silakan Ibu. Mohon izin Ibu, suaranya masih belum stabil. Sepertinya sinyal ya. Iya. Ya, Mbak. Oh iya, sekarang ya, sudah silakan. Bu. Silakan Bu. Ya, sudah Bu. Ini punya usaha kemeja UGM. Ini saya memiliki sendiri. Ada beberapa teman yang 3 tahun yang lalu usaha ini. Itu pun lakunya Pak nggak seberapa. Ada momen di kabupaten, biasanya di galeri nggak banyak. Misalkan 1 bulan belum tentu Pak laku 5. Selama ini saya berusaha Pak, ada galeri saya dirikan, ada di galeri misalkan di
semangat. Saya ini kan baru baca, ternyata ada untungnya juga, nggak susah. Sekarang saya ikut harapan saya bisa seperti Bapak ini, bisa gila gitu loh, menawarkan ini itu. Tadi saya catat semua. Yang susah gini Pak, mau ke online-nya itu loh, udah hampir 60 Pak, tapi pada usaha untuk membantu teman di sekitar rumah itu sangat tinggi. Harapan saya anak-anak itu tidak tinggal ibunya ke Hongkong atau ke Malaysia gitu loh. Meskipun sekarang berlaku besar, tapi niat masih ingin membantu teman-teman agar tidak jauh dari anak-anak ini. Mohon izin Ibu. Ya, misalkan nanti Suara yang saya tanya mohon dibantu ya Pak ya, atau diperintis juga nanti bisa. Maaf agak kurang jelas, mungkin langsung aja ke pertanyaan intinya apa? Sorry, mohon maaf tadi barusan kurang jelas, keputus-putus. Ya nanti kalau tanya Pak Yana mohon dibantu gitu maksudnya Pak ya. Mohon izin Ibu, suaranya putus-putus Ibu, kami tidak bisa mendengar dengan baik. Oh Boleh iya, Tadi ya di chat. di chat saja Bu. Oh, Bapak iya, Yana iya, juga iya. terputus. Baik, terima kasih banyak. Mungkin satu lagi kali ya untuk open mic-nya, unmute untuk satu pertanyaan terakhir. Boleh silakan raise hand atau langsung unmute saja. Bisa. Halo, siapa? Ya. Sudah ada yang ingin bertanya kembali? Ya, saya bisa bertanya Kakak? Baik, silakan Mbak. Ya. Maaf, terima kasih Pak Yana tentang paparannya. Saya sangat menarik sekali dengan paparannya sekali karena proses itu memang perlu edan juga. Yang saya tanyakan, bagaimana nih supaya kita tetap survive dalam menjalankan sebuah usaha agar tetap survive dan kita tetap bisa menyesuaikan kondisi seperti ini. Itu aja sih Pak Yana. Jadi terus terang saya sangat menarik sekali dengan cat-cat saya, maaf Kak. Jadi sangat termotivasi sekali, padahal saya juga seorang motivasi, tetapi ada value baru untuk menambah wawasan saya. Begitu. Terima kasih Pak Yana. Silakan Bapak Yana untuk menjawab. Sepertinya Pak Yana sinyalnya juga bermasalah. Oke, sorry. Ya. Ya, Oke, Pak. sorry. Ya. Oh ya. Oke, tadi sorry pertanyaannya apa Bu? Sorry pertanyaannya. Tadi barusan pertanyaannya bagaimana? Pertanyaannya Pak Yana supaya kita Ya. selain edan untuk menjalani suatu Pertanyaannya Bu? halo, ya bisa dengar suara saya Bapak? Maaf. Bisa dengar suara saya? Halo? Ya. Ya, bisa dengar suara saya? Bisa Bu. Ya. Bisa ya. Lanjut. Jelas ya? Jelas. Bisa Bu. Lanjut. Ya. Bisa Uh, Bu, bisa lanjut. Suara terputus-putus Bapak? Ya? Halo? Bisa. Lanjut. Ya, halo, suara terputus-putus Bapak? Ya. Halo? Halo? Silakan Bu. Ya? Bisa Silakan. dengar suara saya? Halo?
Ya. Ya, halo. Bisa saya lanjutkan, Bapak? Dari Pak Yana sedikit ada gangguan ya Ibu. Pertanyaannya mungkin bisa diketikkan terlebih dahulu ya di kolom room chat Zoom. Oke. Oke. Iya. Sepertinya ini ya, banyak kendala jaringan kayak seperti ini. Ya, ke ini Bu, mungkin kebanyakan ini kan daerah ini pemadaman bergilir begitu Bu. Iya. Oh ya, Ibu Ana ini dari Kabupaten Kediri ya Bu? Iya, betul. Kalau Ya. boleh tahu usahanya apa ini Bu? Kalau saya usahanya di bidang dan aksesoris, selain itu juga saya seorang pendamping UMKM, mentoring UMKM. Wah, keren sekali Bu ini. Iya. Ya tadi makanya maaf saya tadi agak telat karena ada acara di universitas kita memberikan pendampingan. Oh, kalau boleh tahu ini Ibu ini menekuni bidang aksesoris itu dari tahun berapa Bu Ana? Dari tahun 2008 setelah gempa di Jogja. Oh, baik. Ini sudah ada Pak Yana, silakan Bapak. Iya. Oh ya, tadi pertanyaannya apa Bu? Silakan. Iya, Pak Yana, terima kasih sekali atas motivasinya. Iya, kita sama-sama juga milik Bapak UMKM, kita juga pendamping, tetapi saya sangat motivasi nih Pak. Tambahan untuk video saya bahwa kita memang harus edan dalam proses itu. Saya mulai 2008 Pak dalam usaha, makanya dari itu banyak keedanan, banyak yang terpuruk dan bagaimana proses itu memang benar-benar harus kita miliki. Tanpa adanya proses kita tidak akan bisa menjadi yang lebih baik lagi, begitu kan? Kita belajar dari proses itu penting. Yang saya tanyakan Pak, ini bagaimana nih supaya kita tuh tetap survive ya? Ini bukan hanya untuk saya, untuk mungkin ya dari teman-teman. Kadang-kadang dia sudah lama, sudah melakukan beberapa proses, tapi mereka kadang-kadang itu down. Kadang-kadang dia itu seperti angin, kadang-kadang ke kanan, ke kiri, kadang-kadang dia intinya tidak survive. Nih, bagaimana nih Pak resepnya supaya nanti bisa survive gitu. Jadi UMKM tetap survive di dalam masa pandemi ini, apalagi seperti saat ini Pak, begitu. Memang kita harus butuh motivator yang seperti Bapak katakan supaya mendampingi mereka harus bangkit gitu. Terima kasih Bapak, mungkin itu ya, salam sukses juga. Good luck. Okay. Suaranya nggak kedengar ya? Di unmute ya? Oh ya, oke. Ada ya sekarang ya, ada ya, kayak gitu. Ada Bapak, udah. Ya. Kalau saya punya prinsip begini Bu, saya punya prinsip daun itu cukup 1 malam saja, subuhnya harus edan lagi gitu Bu, kayak gitu. Jadi saya menjalani bisnis itu ya sama lah, mau pingin bunuh diri juga ketika bangkrut, down, ketika ada orang yang menjahili dan sebagainya, itu ya luar biasa. Sempat di Jakarta juga di pinggir jalan tuh udah nangis dan membunuh diri juga gitu ya. Tapi ya saya punya prinsip tetap berpikir positif bahwa down itu cukup 1 malam. Besoknya kita harus bangkit lagi, kita harus edan lagi, kita harus survive lagi. Intinya di depan itu intinya gini, habiskan jatah gagal kita hingga kita nggak bisa gagal lagi Bu. Jadi kalau kita gagal, coba lagi, coba lagi, sehingga Tuhan akhirnya malu mau ngasih kegagalan kepada kita. Itu udah hukum alamnya, udah sunatullohnya begitu Bu. Jadi kalau Anda gagal, ya berarti Anda belum habis tuh jatah gagal Anda. Jadi kalau Anda gagal, ya habiskan saja sehebat mungkin jatah gagal Anda sampai Anda nggak bisa gagal lagi. Biasanya jatah gagal yang paling gagal banget itu sekitar 5-7 Bu. Yang kita tuh benar-benar terpuruk, jatuh, nggak bisa ngapa-ngapain itu biasanya 5-7. Setelah udah lewat daripada 5 dan 7 itu biasanya kita udah tahu formulanya semuanya, udah tahu pola suksesnya semuanya. Jadi seterpuruk-puruknya kita setelah kalau melewati 5 atau 7 kegagalan itu biasa-biasa saja bisa dilewati Bu. Kayak gitu. Jadi mungkin disarankan kepada UMKM, Anda berarti belum habis tuh jatah gagal Anda. Jatah gagal itu yang paling terpuruk itu 5-7 kali. Kalau Anda belum sampai 5-7 kali mengalami kegagalan yang sampai mau napak ke bumi dan mencium tanah dan kemudian Anda bangkit lagi, ya itu Anda siap-siap, itu Anda belum saatnya jadi orang besar gitu. Jadi tetap harus ya, maksudnya endurance ya Bu ya. Endurance itu daya tahan tuh harus, kalau kami punya prinsip di kami itu harus sabar, fokus, tekun gitu. Jadi kamu jangan dulu bidang bisnis yang lain kalau kamu belum menekuni satu bidang ini sampai 1 triliun gitu misalnya. Kamu harus sabar dulu, nggak ada kesuksesan itu yang instan. Kesuksesan itu jangka panjang, harus cintai dulu prosesnya.
kamu harus tekun. Kalau kamu nggak fokus ke sana kemari, gimana kamu menekuni bidang bisnis kamu 10.000 jam? Gimana kamu nanti bisa tahu siklus di bisnis kamu, jatuh bangunnya segala macam. Nah, kita kalau udah fokus, sabar, tekun, ditekuni aja sampai ketemu celahnya, cari lagi, belajar lagi. Saya seminggu sekali workshop, Bu. 1 hari sekali saya baca koran dan baca buku. Pasti ketemu itu kreativitas yang kita tidak pernah terpikirkan. Kenapa kita berhenti kenapa kita gagal, karena kita kurangnya mindset, Bu. Jadi mindset kita belum besar, kapasitas otak kita biasa-biasa saja, tapi kita mau meraih hal yang besar. Nah, itu nggak bisa. Intinya jangan pernah berhenti belajar. Kalau Anda berhenti belajar, itu ya udah berarti Anda tidak bisa bertumbuh dan berkembang, Bu. Itu mohon ke UMKM, ya intinya terus belajar, baca buku, lihat YouTube, lihat video e-course, harus workshop, harus apa. Orang yang belajar aja bisa jatuh, apalagi yang tidak belajar gitu aja, Bu. Gitu. Orang yang belajar aja bisa jatuh berkali-kali gitu. Ini terus kenapa kita bisa sukses? Kita bisa sukses karena kita sudah pernah mengalami kegagalan melebihi orang gagal, Bu. Gitu, Bu. Jadi kenapa kita bisa sukses? Kita gagalnya itu lebih banyak dibanding orang yang gagal. Kalau orang gagal itu udah gagal berhenti. Kalau kita gagal, bangkit lagi, gagal lebih banyak daripada dia. Cuman kita tetap bangkit lagi dan akhirnya kita tidak menyerah. Itulah yang membuat kita jadi sukses, Bu. Itu mungkin dari saya, Bu ya. Kayak gitu, Bu. Terima kasih banyak Bapak semangatnya. Wow, sore hari ini teman-teman harus tambah semangat nih, Pak. Dari juga ditambahin mungkin kegagalan itu adalah suatu guru yang paling bagus ya, Pak ya. Bisa. Tapi kalau cari jalan cepatnya, Bu, daripada kita gagal, lebih baik kita cari mentor yang terbaik aja yang bisa kita tanyai. Ya udah, jadi kita udah ngelewatin kita loncat gitu. Jadi kita nggak ngelewatin gagalnya dia gitu, Bu. Gitu aja. Kayak gitu, Bu. Cari guru yang terbaik lah, Bu. Cari guru yang terbaik. Ya. Fokus yang penting ya, Pak ya. Fokus ya. Fokus sama cari guru yang terbaik sehingga akhirnya kita tidak salah jalan. Kita cari jalan yang lain yang jadi kita itu membeli pengalaman orang lain sehingga akhirnya kita nggak gagal kayak orang lain itu gitu, Bu. Kayak gitu, Bu. Kayak gitu. Shortcutnya jalan cepatnya itu, Bu. Kayak gitu. Thank you, Pak. Thank you. Ya, sukses. Terima kasih, Bu Ana Maria. Terima kasih Bu Ana atas pertanyaan yang luar biasa dan terima kasih banyak Bapak Yana yang telah menjelaskan step-step bagaimana cara untuk memaksimalkan marketing ya Pak ya, penjualan di setiap usaha UMKM semuanya. Nih peserta Masterclass Series Week 7 ini pasti tambah semangat Pak untuk mengembangkan usahanya nih Pak nih ya, biar jatah kegagalannya ini tidak banyak gitu ya Pak, tidak melebihi 7 malah berkurang ya, sebelum 7 harus udah sukses ya Pak ya. Mohon pisan waktunya, semoga sehat-sehat selalu dan pengalaman dan ilmu pada sore ini yang telah Bapak sampaikan bisa berguna untuk teman-teman peserta Masterclass Series Week 7 ini Bapak. Hatur nuhun pisan. Terus sampai-sampai Bu, sukses ya Bu ya. Dan sukses. Pak Peran, terima kasih Pak Peran, sukses. Terima kasih. Iya. Semangat. Bisa nanti catat, saya minta kontaknya, kita sharing-sharing Pak. Boleh, nanti akan di-share di chat sama Bapak Yana untuk kontak Pak Yana. Oke. Wah, hebat banget peserta pada Week 7 ini ya, semangat terus. Jangan lupa sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman semua untuk men-share keseruan Masterclass Series Week 7 ini dan di-tag ke Instagram Uprintis Indonesia biar teman-teman yang lain tahu bahwa kegiatan ini sangat menyemangati dan bermanfaat buat UMKM semuanya, seperti itu.